Padi menguning di ujung musim. Para petani bergerak cepat, berpacu dengan waktu dan langit yang sulit ditebak. Di balik semangat itu, tersimpan kekhawatiran. Bagaimana menjaga hasil panen tetap berkualitas saat cuaca semakin sulit diprediksi? Petani itu masalahnya tidak hanya di lahan, petani itu masalahnya tidak di proses pengolahan, masalahnya tidak hanya di pasca panen atau yang lain, tapi memang masalah ini akan terus berjalan dan pasti ada karena itu alam. Bicara kita usaha makhluk hidup pastinya juga ada hal-hal lain yang harus kita siapkan. Setelah kita laksanakan social mapping, pemetaan sosial, Desa Merenek ini lebih dari 70% itu adalah petani. Jadi di sini ada potensi yang terus kita gali dan kita kembangkan, sehingga muncullah di sini inovasi-inovasi terkait dengan inovasi sosial yang kita terapkan. Ya alhamdulillah untuk masyarakat sini ya sangat terbantu sekali dan sangat percaya kalau mau musim hujan mau musim kemarau insya Allah ya sudah ada penanganan tersendiri. Kondisi cuaca dan iklim yang tak menentu masih menjadi tantangan bagi ketahanan pangan di Indonesia. Desa Merenek, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, tak luput dari tantangan gagal panen karena cuaca. Padahal, kawasan ini merupakan salah satu lumbung padi tumpuan swasembada pangan, khususnya di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Bagi petani, proses pengeringan gabah adalah tahap krusial yang menentukan kualitas hasil panen. Selama ini, warga Desa Merenek masih mengandalkan metode tradisional, menjemur gabah di halaman rumah atau di pinggir jalan dengan memanfaatkan sinar matahari. Cara ini memang sederhana, namun sangat bergantung pada cuaca. Saat musim hujan, gabah sering basah kembali. Butuh waktu berhari-hari untuk kering sempurna, bahkan terkadang memicu pembusukan. Akibatnya, kualitas gabah menurun dan harga jual merosot. Bicara petani yang merupakan penyangga tatanan negeri yang notabene-nya Maos, kalau bicara secara umum adalah Kecamatan Maos sebagai lumbung padinya Cilacap, Merenek adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Maos, memang punya tuntutan untuk bisa mendukung terkait dengan program pemerintah yang hari ini benar-benar harus bisa menyediakan swasembada pangan sekaligus memberikan ketahanan pangan agar masyarakat Cilacap, masyarakat Merenek, Maos, dan Indonesia pada umumnya itu lebih sejahtera dan lebih tercukupi kaitannya dengan pangan. Tapi ternyata untuk menjadikan padi itu yang siap untuk menjadi beras itu terganggu atau ada masalah besar kaitannya dengan pengeringan atau mengeringkan padinya, sehingga muncullah ide dari para petani, kemudian kita kolaborasi dengan pemerintah, kolaborasi dengan Pertamina. Sejak tahun 2019, Desa Merenek menjadi salah satu desa energi berdikari yang telah sukses menjalankan energi transisi dengan memanfaatkan energi baru terbarukan dari matahari, angin, dan biogas. Hal ini sekaligus berdampak pada pengurangan emisi karbon, perbaikan taraf ekonomi masyarakat, serta peningkatan pemberdayaan warga. Jadi program energi berdikari ini kita
dicanangkan ya di beberapa daerah yang kita implementasikan. Jadi program ini merupakan program di mana kita membuat atau merencanakan agar suatu desa itu menjadi berdikari energi. Berdikari energi itu intinya desa itu dapat berdiri sendiri untuk energi yang lebih mandiri seperti itu. Jadi kita menggunakan energi dari solar panel ataupun energi PLTS seperti itu. Sebelum kita melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, kita dari PT Pertamina Patraniaga itu melakukan social mapping atau pemetaan sosial, di mana salah satu daerah yang terdekat dari lokasi operasional kita adalah Desa Mernek. Untuk mengatasi ketergantungan cuaca dalam pengeringan gabah, kelompok tani Desa Mernek bersinergi dengan Pertamina menerapkan sistem pengering padi, rotary dryer atau pinky rudal. Inovasi dari Pertamina melalui PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Maus tersebut mengeringkan gabah dengan alat berbahan bakar gas dan listrik dari panel surya, sehingga petani tak lagi bergantung pada sinar matahari. Oke, jadi memang benar ya, kita berangkat dari suatu permasalahan. Jadi ketika mereka panen dan di musim penghujan, terdapat permasalahan para petani itu tidak dapat mengeringkan gabah. Ketika mereka tidak dapat mengeringkan gabah secara alami ya, karena memang kondisinya hujan, jadi ada potensi gabah itu akan tumbuh tunas. Dan itu akan merugikan petani, sehingga kita membuat inovasi sosial berupa pinky rudal di sini. Jadi inovasi ini sebuah inovasi untuk mengeringkan padi dengan teknologi blade gas ya nantinya, dan juga dalam satu hari itu dapat mengeringkan padi kurang lebih 8 ton. Sebelumnya memang pinky rudal ini sumber utamanya, energi utamanya adalah PLN, energi listrik dari PLN. Tapi dengan seiring berjalannya waktu ya, karena kita mengimplementasikan tadi energi baru terbarukan berupa PLTS, kita melakukan switching energi dari PLN menjadi energi listrik dari panel surya tersebut. Sehingga tentunya pengeluaran dari kelompok itu akan semakin berkurang ya, karena yang awalnya dari kelompok itu melakukan pembayaran listrik rutin secara bulanan, sekarang sudah free nih, tidak ada pembayaran listrik, tetapi mereka harus melakukan perawatan saja, perawatan ringan ya terhadap PLTS yang sudah kita pasang. Jadi sudah bergeser nih dari energi listrik PLN menjadi energi listrik energi baru terbarukan. Program Desa Energi Berdikari ini melibatkan warga sebagai pelaksananya. Seperti Suyitno, pria Parubaya ini awalnya tak menyangka bahwa ia akan mampu mengoperasikan alat ini karena pengetahuannya yang terbatas. Namun seiring waktu, kini ia menjadi satu-satunya orang yang dipercayakan menjadi operator rotary dryer ini. Dengan kapasitas pengeringan yang lebih besar dan waktu yang jauh lebih singkat, pinky rudal memungkinkan petani mengeringkan padi meski hujan turun sepanjang hari. Dari proses tradisional yang bisa memakan waktu 3 sampai dengan 4 hari, kini pengeringan bisa selesai hanya dalam hitungan jam. Efisiensi ini tidak hanya menghemat waktu dan tenaga, tetapi juga meminimalkan risiko kehilangan hasil panen akibat kualitas gabah yang menurun.
Kalau sistem kerjanya pinggir rudal ya kemarin kan kita sudah uji coba dan ini juga memang terbatas ini. Terbatas dalam arti untuk sekali pengeringan itu 5 ton per 8 jam. Itu 5 ton per 8 jam. Dan alhamdulillah kalau dulu menggunakan listrik, dan sekarang alhamdulillah dari Pertamina juga kemarin ada bantuan untuk PLTS, ya alhamdulillah sekarang sudah menggunakan PLTS dan itu memang sangat membantu sekali untuk mengurangi beban pengeluaran bagi saya. Untuk sistem kerjanya pertama kita nyalakan mesinnya dulu. Setelah itu kita nyalakan apinya. Setelah apinya nyalakan, api udah panas, kita baru panasnya itu maksimal 80 derajat. Kalau udah 80 derajat itu nanti mesin mati sendiri. Setelah mesin mati nanti kita baru masukkan padinya. Jadi kan udah panas maksimal itu berarti. Udah panas maksimal kita masukin padinya dan nanti padinya itu dengan alat itu nanti muter sendiri muter. Dengan muter itu nanti kan padinya bisa kena uap panasnya itu kan nanti bisa kering sendiri dan nanti turun sudah kering. Dan itu juga ada 3 cara, 3 itu untuk padinya sendiri kita pakai alat tester. Kalau kebasahan, tingkat kebasahan padi itu 18 sampai 22 itu kadar airnya kan beda-beda. Berarti kita di situ pakai 3 cara. Ada yang 18 sampai 22%, ada yang 22 sampai 28, ada yang 28 sampai 30 gitu. Tergantung kadar airnya itu sih. Bicara pinggir rudal atau rotari pengering itu memang kan kondisional. Pasca panen atau pada waktu kita panen baru kita gunakan pun dikala cuaca yang memang tidak mendukung. Sehingga kita tetap menjalin kerjasama kayak dengan Bulog, kerjasama dengan pihak-pihak lain agar pengering yang ada di Merenek baik yang pinggir rudal ataupun yang lain itu bisa ada kerjasama yang baik agar Merenek terutama atau aset yang ada itu bisa termanfaatkan dan barang tentu menghasilkan menjadi penghasil tambahan warga kami. Dengan adanya pengering, masyarakat itu merasa diuntungkan. Kalau jemur butuh waktu 5 hari bahkan 1 minggu, tapi kalau ini cukup 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam sudah selesai dengan harga yang saya yakin kosnya lebih rendah daripada dijemur sendiri. Ya awalnya kita kaget juga, lah ini ada energi kayak gini nanti kita mengelolanya gimana gitu loh. Ya kaget, ya bercampur senang, bercampur bingung gitu lah. Ya karena belum tahu cara-caranya, tapi alhamdulillah kemarin dari Pertamina juga ngasih tahu caranya kayak gini, cara pengelolaannya kayak gini, harus dibersihin setiap seminggu sekali kan PLTS itu kan harus dibersihin atapnya. Jadi atapnya itu harus dibersihin biar energi matahari bisa terserap secara baik untuk PLTS. Pemanfaatan alat pengering ini mampu meningkatkan mutu panen dan harga jual gabah secara signifikan selama 5 tahun terakhir. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan PLTS mampu meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Merenek dan sekitarnya. Alhamdulillah, puji syukur ke Tuhan bahwa program kita itu ada matchingnya dengan program nasional kaitannya dengan penyetabilan harga gabah ataupun harga beras. Yang setidaknya yang kita rasakan petani Merenek khususnya itu di musim panen 2 tahun terakhir ini, satu hasilnya tetap
hasil panennya itu stabil dan penjualan hasil panennya itu juga alhamdulillah makin meningkat karena memang ada harga dasar. Sehingga dengan adanya pengering ini ternyata tidak usah bingung-bingung tentang kualitas padinya. Sehingga harganya tetap dengan harga yang tinggi. Kalau tidak ada pengering padi ini, otomatis kualitas padinya akan buruk sehingga harganya yang harusnya 750 hanya dibeli 650 misalkan, atau dibeli hanya 700 misalkan. Per kilonya ada selisih kurang lebih Rp50 atau per kuintalnya ada selisih kurang lebih Rp50.000. Inilah yang menjadi catatan kami, dan insya Allah dengan pengering ini daripada kita jemur sendiri, pengering ini tanpa dijemur secepatnya itu akan mempengaruhi di proses harga padi setelah kering ke para pembeli, terutama ke Bulog, karena memang Mernek juga kerjasama dengan Bulog untuk mengakses kegiatan-kegiatan kebutuhan beras di wilayah Cilacap bahkan Jawa Tengah. Dengan kondisi teknologi baru di sini, ya masyarakat di sini ya menyambut dengan gembira dengan adanya pinggir rudal maupun PLTS. Nanti kan kita bisa salurkan ke masyarakat yang membutuhkan listrik, kita bisa ambil dari sini ke PLTS untuk penerangan masyarakat ini. Jadi masyarakat sangat terbantu sekali dengan adanya PLTS ini. PLTS juga dimanfaatkan oleh para ibu di desa ini dengan membentuk kelompok wanita tani atau KWT yang diberi nama Mewah. Mereka memanfaatkan lahan yang ada untuk menanam secara hidroponik dan organik. Berdirinya KWT tahun 2019 akhir Desember, itu dari Pertamina yang turun langsung, katanya ada kegiatan, kita oke aja lah, gas aja. Program pokoknya tanam hidroponik sama organik itu berjalan sampai sekarang. Biarpun ya ada jeda lah, kalau udah panen kita istirahat sebentar, seminggu 2 minggu, terus kembali lagi dari penyemaian itu dari nol semua. Di sini menarik sekali hidroponik sama organik, soalnya kita menghindari yang pestisida ya. Itu lebih sehat ya, lebih, kalau sayurannya itu lebih crunchy, lebih enak. Dari Pertaminanya juga mensupportnya seperti itu, dicoba, kita belajar dulu, terus ya udah jalan, oke lah, sampai bisa seperti ini. Kini, Desa Mernek bukan hanya sentra pertanian, tetapi juga edukasi dan wisata. Melalui kawasan wisata edukasi atau Kawista, desa menjadi ruang belajar pertanian dan energi bersih. Desa Mernek menjadi simbol keberhasilan transisi energi berbasis komunitas. Jadi masyarakatnya, kelompoknya, kepala desanya semuanya sangat kooperatif dan mau mendukung apapun perubahan positif ya yang kita lakukan bersama, sehingga yang dicanangkan oleh Pertamina disambut baik oleh masyarakat, sehingga kita maju bersama untuk memajukan Desa Mernek ini bersama-sama. Harapannya tetap bertahan, tetap jalan, hujan panas bukan rintangan. Tetap jalan lah pokoknya, kita punya tanggung jawab ya, kita udah dikasih
udah dikasih tempat, udah apa, kita cuma menjalankan aja, masa nggak diterima, nggak dilanjutin, kayak gitu kan sayang. Kayaknya nggak semua orang dapat kayak gitu deh. Untuk anggota tetap semangat dan selalu semangat. Desa Mernek membuktikan bahwa energi bersih bukan tak mungkin terjadi. Ia bisa tumbuh dari desa. Inovasi Rotary Dryer menjadi simbol transformasi Desa Mernek menuju pertanian modern yang ramah lingkungan. Sebuah langkah maju yang menggabungkan teknologi, energi bersih, dan semangat gotong royong. Hal ini membuktikan bahwa inovasi tepat guna bisa membawa perubahan besar di desa-desa penghasil pangan Indonesia. Ya, Desa Mernek yang status desanya itu tercatat mulai tahun 2025 menjadi desa mandiri. Harapan kami selaku kepala desa kepada warga masyarakat desa, ayo kita jaga konsistenitas kita kaitannya dengan semangat kita untuk menjadikan keluarga kita keluarga yang lebih sejahtera. Semoga aja Mernek Jenek selalu bersahaja. Amin. Bersatu, santun, handal, jujur, dan amanah. Kepada seluruh desa yang mungkin menjadi binaan kita ya, nggak cuma di Desa Mernek, tapi di desa-desa lain yang memang merupakan binaan CSR kita, dapat mencontoh salah satunya di Desa Mernek ya, yang memang sekarang ini sudah berjalan, sudah mulai mandiri dan nantinya akan terus berkembang ya. Jadi kita harapkan semua desa itu dapat berkembang terus lah. Dan tentunya menuju menjadi desa yang energi berdikari, seperti itu.